Halo pemirsa, pada hari ini saya bersama dengan Pastor Isto Nurat Cemef. Dia akan membagikan kisah pengalaman hidup panggilan sebagai seorang imam sejak awal sampai menjadi imam. Mari kita bersama-sama menyaksikan bincang-bincang ini untuk kita bisa mendapat banyak informasi tentang bagaimana seorang pemuda yang ganteng ini dari lahir ganteng dari lahir, kemudian besar dan menjadi seorang imam. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Yamu. Pastor Isto, apa kabar? Sehat-sehat? Sehatlah. Baik, syukur. Itu semua merupakan berkat dari Tuhan. Saya ingin menanyakan beberapa hal penting terkait panggilan menjadi seorang imam Claretian. Yang pertama, saya minta apa yang membuat Pater Isto itu dulu awalnya tertarik menjadi seorang imam. Ceritanya panjang nih, Romo. Jadi dulu itu saya itu pengen masuk seminari, alasannya bukan mau jadi imam. Alasan saya itu karena saya mendengar sepupu saya, kakak saya, dia bercerita tentang beberapa temannya yang dulu, minta maaf, di sekolah biasa-biasa saja ya nilai akademiknya. Tapi setelah mereka itu masuk seminari, nah ketika mereka pulang kampung mereka itu udah pintar-pintar. Jadi kata pintar-pintar itu selalu terngiang di pikiran saya. Di seminari, masuk seminari, keluar dari seminari jadi pintar. Jadi motivasi utama saya dalam masuk seminari supaya saya pintar. Jadi seperti itu. Tapi ya dalam perjalanan saya tidak masuk seminari menengah ya. Waktu itu kakak sepupu saya itu bercerita tentang seminari menengah. Karena ada beberapa dua hal, ini saya sekolah biasa. Dan dalam perjalanan selanjutnya kemudian saya, ya mungkin ini takdir Tuhan ya, saya bertemu dengan Claretian dan saya masuk seminari tinggi. Langsung seminari tinggi saya setelah tidak menamatkan seminari menengah tapi di SMA biasa, SMA negeri. Claretian siapa yang ditemui pertama dulu? Saya mengenal Claretian pertama itu dalam diri seorang, waktu itu dia masih seorang frater top ya. Sekarang dia sudah jadi imam dalam diri Pater Alexis Kedi, CMF. Sekarang Alexis Kedi. Iya, Pater pemain musik dia. Oh ya, pemain musik. Hebat juga ya, itu komunikasinya bagus. Gayanya bagus. Jadi memang waktu itu saya tertarik. Ternyata seorang frater itu keren juga ya, dari jadi seorang imam itu keren ya. Akhirnya ya saya tertarik. Ya, akhirnya saya mengikuti tes. Dalam perjalanan waktu baru saya kenal, ternyata ada beberapa orang dari kampung saya yang masuk Claretian. Misalnya Pater Sintus. Padahal waktu acara tabisannya Pater Sintus di kampung, kami waktu itu masih kecil. Sekarang Pastor Progi di Palorejo. Pastor Progi Palorejo. Kami itu yang memeriahkan acara menari dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu waktu itu kalau dia seorang Claretian. Terus ada Bruder Paul Mane yang juga kami satu kampung, yang juga Claretian. Ya. Saya setelah bergabung bersama para misionaris Claretian baru saya tahu, ternyata dari kampung saya sudah ada 2 orang yang jadi Claretian. Jadi ya takdir membawa saya untuk bertemu dengan keluarga besar Claretian. Jadi setelah tes masuk itu dinyatakan lulus, bagaimana bisa sampai ke seminari? Oh, itu perjalanannya lucu itu Pak. Jadi saya ini kan semacam anak kampung, memang saya sekolah di sekolah kabupaten, tapi jarang pergi ke kota provinsi Kupang, belum pernah. Jadi ketika tahu bahwa saya lulus, selain saya menghadapi beberapa kendala dari keluarga ya, tapi saya juga takut bagaimana saya bisa ke kota Kupang ini, saya belum pernah ke sana. Jadi ceritanya ini singkat saja ya Romo. Jadi waktu itu saya naik bis, pertama kali naik bis ke Kupang. Biasanya saya naik bis umum, saya selalu mabok ya. Tapi karena waktu itu saking takutnya, itu semua hilang. Dan ketika saya tiba di Kupang, saya salah turun ya. Maksudnya saya turun di tempat yang seharusnya di Claretian, tapi saya waktu turun di seminari tinggi Projo. Dan saat itu saya bertemu dengan beberapa orang yang sementara nongkrong sudah malam dan mereka terheran waktu itu
Lah kamu dari mana ini? Dari Kusuma Tembua ya? Saya bilang iya, saya dari Kusuma Tembua. Sudah sebulan yang lalu orang masuk, kamu sudah terlambat nih. Saya bilang saya baru masuk. Makanya mereka tanya-tanya. Setelah itu mereka bilang, oh di Klaret itu di bawah, jauh, kamu salah. Saya tuh aduh gimana ini. Tapi beruntung orang-orang itu baik. Ya waktu itu mereka ternyata sudah diakon ya, sedang mempersiapkan diri untuk jadi imam. Mereka bilang, tapi kamu tenang saja, nanti saya akan mengantar kamu ke Klaret. Mereka menawarkan saya rokok waktu itu. Saya bilang saya tidak merokok. Dia bilang kamu rokok saja karena nanti di Klaret kamu tidak bakalan merokok. Itu sangat ketat di sana. Saya bilang dari dulu saya tidak merokok, jadi tidak apa-apa kakak. Akhirnya sudah singkat cerita mereka mengantar saya ke Klaret. Waktu masuk di seminari itu pertama kali gimana rasanya ketika masuk pintu gerbang, masuk di kamar biara? Saya waktu itu benar-benar gugup itu. Yang menjemput saya kan kakak sebenarnya 1 tahun di atas saya. Tapi karena berjenggot, saya pikir itu sudah romo, dan badannya besar semua. Jadi saya pokoknya pas ketemu mereka maunya cium-cium tangan mereka. Karena saya kan takut, jangan-jangan romo. Ternyata kakak kelas saya 1 tahun di atas. Mereka langsung antar saya ke kamar saya. Waktu itu frater top paterdorisasi yang sementara kuliah di Roma ya. Jadi saya lihat dia kan badannya lumayan gede nih, Pater Dodi ini. Akhirnya saya cium tangannya. Dan Pater Dodi bilang gini, cium tangan ya. Saya juga tidak merespon apapun karena saya rasa ya seorang imam harus saya cium tangannya. Ternyata frater top. Aduh, memang kacau itu. Kenangan yang tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Malah ketemu Pater Berto Wontong saya cuek saja. Padahal dia yang pastor. Dia sudah formator. Dia yang formator. Saya cuek saja, pikir karena badannya agak ramping kan. Bahasa halusnya ramping. Kalau ini kecil. Jadi saya cuek saja ketemu Pater Berto. Malah ketemu Pater Dodi lebih segan karena itu lebih tambun. Oke, ketika sudah masuk di seminari, kira-kira proses selama di formasi itu digambarkan kira-kira gimana tahap-tahapnya sampai pada tahap ditabiskan menjadi imam? Oke, itu memang formasinya panjang sih, tapi saya mau menceritakan beberapa hal awal ya Pastor. Jadi saya ini kebetulan memang rajin berdoa, tapi setiap hari Minggu saja, dan kalau pas bulan Rosario ya ikut doa. Jadi awal-awal saya masuk seminar ini jujur saya tidak tahu membuat doa spontan. Bayangkan, jadi proses formasi saya itu dari yang tidak tahu apa-apa. Bayangkan doa spontan saja saya tidak bisa. Pernah satu kali anak-anak dari Naikoten datang di seminari. Waktu itu para frater yang lain kan minggu keluar, jadi mereka pergi. Kebetulan saya tinggal dan ketua umum waktu itu masih di situ. Dia juga tinggal karena dia yang menghubungi orang-orang menghubungi dia. Jadi dia mengajak saya doa bersama anak-anak itu. Nah, kami doa rosario. Nah, peristiwa kedua dia minta saya untuk berdoa. Saya tidak mau karena saya tidak tahu doa spontan. Kemudian saya masih ingat tatapan matanya kepada saya waktu itu. Kalau saya ingat-ingat mungkin waktu itu dia mau bilang, ini orang tidak layak jadi frater. Jadi memang waktu saya gugup, saya tidak tahu doa spontan. Saya diam saja, saya tidak. Akhirnya dia yang doa semua. 5 peristiwa itu dia yang doa. Saya malu, pokoknya malu, yang super malu. Tapi ya sudah, karena memang saya jujur, saya tidak tahu, bukannya saya tidak mau. Doa Bapak kami tahu. Doa Bapak kami tahu, doa-doa yang lain tahu. Hanya doa spontan, bagaimana membuat doa spontan saya tidak bisa. Jadi saya belajar dari situ, Pater. Bayangkan, saya itu cerita perjalanan formasi saya. Dari doa spontan tidak tahu. Dari tiap pagi heran bagaimana melihat kakak-kakak kelas saya berebutan koran. Untuk mencari, untuk apa mereka ini pagi-pagi cuci piring cepat-cepat menuju ruang baca untuk rebutan koran. Jadi saya melihat kayak sesuatu yang aneh ya. Terus juga mereka sering pokoknya jalan-jalan di lorong situ bawa buku. Bagi saya sesuatu yang sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh dengan pertanyaan untuk saya. Untuk apa? Terus saya juga misalnya masih lihat ketika mereka diskusi akademik, mereka itu berdebat begitu sengit. Dan saya itu bingung apa yang harus saya bicarakan karena saya tidak punya apa-apa dalam pikiran saya. Melihat kakak kelas saya ngomong di depan lancar dan lain sebagainya. Saya sampai pernah bertanya pada kakak kelas saya, kenapa kamu bisa lancar kayak itu? Waktu itu dia jawab memang cukup membantu saya. Dia bilang, kamu jangan berpikir saya tidak gugup. Saya gugup, saya pegang mimbar itu kencang-kencang itu. Tapi yang lain bilang kamu harus sering membaca, ya
biar banyak informasi. Ya, sering membaca ya. Iya, dia bilang kamu harus sering membaca. Ya sejak saat itu saya berjuang untuk ya perlahan mulai membaca dan ya bisa survive lah. Itu bisa melewati proses formasi itu, langkah masuk formasi kami dulu namanya tahun persiapan ya. Persiapan saya melewati itu. Nilai saya tidak tinggi, pas-pas saja, tidak terlalu standar ya, sekitar itulah. Itu bertahan sampai saya menjadi imam. Berapa tahun persiapannya? Untuk sampai menjadi imam atau tahun persiapan? Tahun persiapan 1 tahun. Okay. 1 tahun, setelah itu kita masuk di postulan, yaitu novice. Ya. Novice. Jadi ya memang saya melewati masa. Untuk sampai ke novice itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, saya itu dulu sempat kuliah di Kupang, tapi karena ada perubahan formasi baru, akhirnya diputuskan berhenti nih kuliah di Kupang. Jadi mulai lagi seperti teman-teman yang lain, kita pendidikan di seminari saja, seminari Klaret. Dan itu suatu yang cukup menggoncang panggilan saya waktu itu, karena saya sudah sempat kuliah 3 semester. Saya harus berhenti untuk memulai lagi di Jogja, mulai dari semester 1. Tapi ya itulah, semuanya berjalan sampai akhirnya saya menjadi imam. Jadi formasinya panjang. Setelah novice, saya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja 4 tahun ya. Ya tahu saja lah, orang kita dari Timor bertemu dengan teman-teman yang dari daerah lain, Jawa, Sumatera, ya kita bertemu di kelas yang sama, menghadapi dosen yang sama. Tentu ada banyak kesulitan, tapi ya saya perlahan menyesuaikan diri dan bisa survive. Dan ya, berhasil ya menyesuaikan diri. Iya, menyesuaikan diri, berhasil. Nilai tidak tinggi tapi tidak terlalu standar juga. Pas-pas untuk saya ya, karena saya bukan tipikal orang yang bisa menghafal. Saya lebih pada tipikal orang yang reflektif. Jadi bisa create something new, tapi tidak bisa menghafal sesuatu yang sudah lama. Dari sesuatu yang lama bisa saya merefleksi sesuatu yang baru untuk saya. Jadi untuk ujian-ujian saya selalu berat. Ya. Tapi saya bisa survive, itu bagi saya. Sudah selama kuliah di Kentungan itu dalam kemahasiswaan, kira-kira tugas apa yang pernah dijalankan? Saya pertanyaan saya malu sebenarnya mau bilang. Saya memang ya saya bersyukur lah ya dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi ketua BEM waktu itu ya. Ketua BEM biasa. Ya. Tapi saya bekerja sama dengan tim yang hebat, teman-teman dari kongregasi lain, para suster. Jadi saya membangun sebuah tim yang hebat. Jadi saya yang dari tidak hebat, hasilnya keluar lumayan bagus di kampus. Maksudnya ya organisasi BEM bisa berjalan dengan baik. Itu bukan karena saya, tapi karena saya bekerja sama dengan teman-teman yang baik. Ya. Saya dipercayakan itu bagi saya bukan karena saya hebat, tapi saya diberikan kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Ya itu. Jadi saya belajar banyak hal ketika menjadi ketua BEM itu ya. Belajar bertemu dengan para dosen, pembimbing, kemahasiswaan, bagaimana berkomunikasi. Itu bagi saya pelajaran yang luar biasa itu. Sebagai ketua BEM itu kan pasti banyak kesibukannya di kampus. Bagaimana kira-kira Anda membuat satu rencana kegiatan di dalam biara Klaretian, membagi waktu untuk studi, kemudian membagi waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler di kampus? Iya, benar-benar. Itu memang waktu itu saya pertama ya, saya sangat merasa harus menghargai kepercayaan orang ya. Jadi saya benar-benar waktu itu mengatur ulang jadwal hidup saya, benar-benar mengatur ulang. Saya berpikir memang satu hari hanya 24 jam. Tapi ketika kita mengatur waktu itu dengan baik, 24 jam itu lebih dari cukup untuk setiap orang. Bahkan orang paling sibuk pun 24 jam itu sudah lebih dari cukup. Jadi waktu itu memang saya betul-betul tugas, kalau bisa saya terima dari kampus saya langsung kerjakan. Sehingga kegiatan tidak mengganggu kegiatan di komunitas. Biasanya kalau tugas banyak tidak kita kerjakan, mengganggu kegiatan komunitas. Dan yang kedua, saya juga tetap konsentrasi dengan kegiatan BEM. Ya, cara membagi waktunya sebenarnya sederhana saja. Itu saya sudah kami merancang bersama kegiatan BEM itu dalam 1 tahun itu seperti apa. Waktu-waktunya sudah ditentukan sehingga saya tahu kapan saya harus mengerjakan ini, kapan saya harus mengerjakan. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya ya, tambahan kegiatan seperti itu pun sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Intinya kita memprioritaskan ya, mana yang
utama. Semuanya kalau kita sudah atur jadwalnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi waktu saya ketua BEM, saya tetap aktif di hidup komunitas, pekerjaan komunitas, tidak pernah saya lalai. Saya mengikuti dengan baik kegiatan kampus, mata kuliah semua, tugas-tugas saya kerjakan dengan baik. Mantap, itu luar biasa, terbaik itu ya, menjadi bagian dari formasi untuk menjadi seorang imam, dan ini merupakan satu pengalaman yang khusus bagi Pater Isto selama formasi. Selama formasi, kira-kira tantangan apa saja yang sempat membuat Pater Isto itu terasa guncang? Kalau mau jujur, perjalanan saya pada umumnya hampir ada tantangan, tapi kecil-kecil semua. Dalam artian saya bisa handle itu semua. Tapi ada satu tantangan justru ketika saya sudah kalau kekal. Jadi waktu itu saya sudah kalau kekal, saya mau beranjak ke tabisan diakon. Waktu itu saya merasa kayak, kok begini ya panggilan ini. Benar, waktu itu baru saya merasakan betul goncangan yang luar biasa. Jadi saya, kenapa waktu saya masih awal-awal S1 baru mulai meltelo, kenapa tidak ada goyangan seperti ini? Kenapa baru muncul tantangan, kegelisahan, kekhawatiran untuk menjadi seorang imam? Jadi waktu itu saya tuh, bagaimana ya? Saya berpikir, tidak usah tabisan diakon dulu waktu itu. Berat sekali gangguannya. Waktu itu jujur saya sungguh-sungguh tidak mengandalkan diri saya lagi, karena saya waktu saya menyadari saya tidak mampu lagi untuk mengatasi kegelisahan saya yang muncul di saat-saat terakhir itu. Jadi waktu itu semacam berdoa pun tidak ya sebenarnya. Tapi satu hal yang saya lakukan adalah saya membiarkan saja semuanya mengalir. Biar sajalah. Pasrah saja waktu itu. Mau doa pun waktu itu jujur saya katakan dengan jujur, saya tidak ada semangat untuk doa waktu itu. Saya pengennya, apakah ini sudah panggilan ini seperti ini. Jadi saya pasrah saja. Tapi satu hal yang waktu saya pikirkan adalah, saya waktu itu setelah top saya tinggal di seminari. Jadi hidup bersama para frater. Jadi saya berpikir, kalau saya ini goncang-goncang nggak jelas, kesian ini para frater ini tiap hari melihat saya sebagai, boleh dikatakan bukan mungkin mereka tidak menjadikan saya contoh, tapi saya sendiri merasa karena sebagai seorang pembina, tentu saja mereka melihat saya. Jadi saya pikir, bagaimana ini di belakang saya, kalau saya nggak jelas berarti saya membuat sekitar 10 orang ini juga tidak jelas dalam panggilan mereka. Jadi saya prinsipnya pasrah saja, biarkan apa yang mau terjadilah pada saya. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Jadi ya poinnya itu, kadang dalam hal tertentu kita tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Pasrah itu juga salah satu jalan menyelesaikan persoalan dalam panggilan. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Pater Isto dalam formasi itu sebenarnya adalah Tuhan ya. Iya benar. Lalu kemudian kepercayaan yang diberikan kepada Isto itu juga menjadi satu bagian dari pengalaman yang meneguhkan iman, karena mau tidak mau harus memberikan contoh dan teladan. Oke, dalam formasi yang cukup panjang ya, kira-kira kalau diringkas itu berapa tahun dari masuk pertama sampai tabis menjadi imam? Saya masuk dari 2008 ya. Jadi 2009. Jadi kurang lebih 12 tahun lah. 12 tahunan. 12 tahun ya. Ya, formasinya ya. Setelah itu sampai tabisnya itu mungkin saya belum hitung. Mungkin 13 tahun, karena sebenarnya tabis 2019 tapi karena Covid. Oh iya, karena Covid itu. Iya, Covid itu akhirnya ditunda ya, pada akhirnya ditabiskan juga. Oke, kalau persiapan kan 1 tahun. Ya. Kemudian postulan 1 tahun, novis 1 tahun. Kemudian kuliah di Kentungan itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. Terus top 1 tahun. Saya top di Jakarta waktu di LSM. Ya. Top di ibu kota Jakarta, di mana? Di LSM Fakta. LSM Fakta ya. Terus teologi 2 tahun. Teologi 2 tahun. Jadi tahun-tahun itu memang merupakan satu proses formasi yang tidak main-main ya. Iya benar, serius.
ya, dari ilmu teologi, ilmu filsafat, kemudian pengalaman dengan masyarakat di luar, ya. Jadi memang disiapkan secara sungguh-sungguh untuk menjadi seorang imam yang tangguh dan kuat, ya. Dan Pater Isto merayakan kesuksesan itu ketika menerima kaul kemudian ditabiskan imam. Jadi diakon di Tanjung Balai, saya ditabiskan di Tanjung Balai. Diakonnya tabis di Tanjung Balai. Tanjung Balai. Imam tabis di Nurobo. Tempat saya pertama mengikuti tes untuk menjadi Claretian di Nurobo, dan terakhir saya ditabiskan di tempat yang sama. Jadi bagi saya waktu itu pemilihan tempat di Nurobo itu bukan dari saya, ya, itu dewan yang menentukan. Tapi saya menunjukkan sesuatu yang lain tentang perjalanan panggilan saya. Saya memulai di situ dan menyempurnakan, ya, boleh dikatakan seperti itu, di tempat yang sama. Ya, itu untuk spesial untuk saya, ya. Kebetulan waktu yang pada saat kami tabiskan itu yang dari timur hanya saya sendiri. Yang lain teman-teman dari Flores. Tapi ngomong ini, ya, waktu SMA kan Pater di luar. Iya, benar. Itu pasti dengan teman-teman banyak. Iya. Lalu tiba-tiba masuk seminari. Ya. Bagaimana waktu itu mengalami perpisahan dengan teman-teman itu, lebih-lebih teman yang paling dekat? Saya memang punya teman dekat, tapi ya namanya juga masih SMA, jadi apa yang membuat saya suka itu, ya, mengaburkan semua kenangan waktu itu, ya. Karena jujur saya pengen masuk seminari setelah tamat SMP. Sejak SMP. SMP pengen masuk seminari karena cita-cita tadi pengen pintar itu. Tapi waktu itu terlambat masuk seminari menengah, akhirnya saya masuk SMA biasa. Jadi ketika tiba-tiba ada tawaran, waktu itu ada keluarga yang menawarkan bahwa ada tes masuk biara di Nurobo. Jadi saya langsung, ini kesempatan. Nah, jadi waktu itu saya langsung ikut tes dan masuk seminari, saya nyaman di dalam, ya. Jadi kenangan-kenangan itu tidak terlalu berpengaruh untuk saya, karena ya waktu SMA itu saya juga punya relasi dengan teman-teman tidak terlalu serius-serius amat juga, ya, biasa-biasa saja. Jadi ya semuanya karena Tuhan sudah memanggil, panggilan sudah tertanam di dalam diri Pater Isto. Oke, baik. Setelah ditabiskan jadi imam, ya, walaupun baru ditabiskan tahun kemarin, gimana Pater Isto merasakan itu hidup sebagai seorang imam? Saya merasa yang pertama, jujur, ya, pertama kita rame-rame nih kan di seminari, bertahun-tahun rame-rame nih, tahun-tahun bukan rame, tiba-tiba setelah jadi imam mulai sedikit-sedikit, terutama ketika saya ditempatkan di seminari. Jadi itu agak kayak gimana, ya, ketika saya di seminari melihat para frater itu, saya merasa kayak saya masih bagian dari mereka. Jadi belum benar-benar ini, ya. Tapi di sisi yang lain saya mengenal diri bahwa saya imam sekarang, ya. Bukan berarti saya mau menjaga jarak dari mereka, tapi saya yang menempatkan diri sebagai contoh, ya, paling tidak baik lah dalam hal ini, jadi contoh untuk teman-teman yang lain, ya, dalam hidup panggilan mereka. Tapi yang lain, saya merasa menjadi imam ini asik. Asik, ya? Asik. Menjadi imam itu asik. Kita ternyata, ya, contoh, ya, saya hidup bersama dengan para romo yang di atas saya. Misalnya, bahkan boleh dikatakan semenjak saya ditabiskan, kalau saya hidup dengan para romo yang dulu adalah pembina saya semua. Di Siantar saya hidup dengan Romo Bosco yang waktu saya di Jogja adalah pembina saya. Kembali ke Jakarta, saya hidup bersama Pastor Chris yang waktu itu di Aspiran Postulan adalah pembina saya. Nah, sekarang saya termasuk wawancara ini. Termasuk wawancara dengan Romo Pankras, dulu adalah pembina saya di Jogja. Jadi kayak saya merasa saya bertemu dengan orang-orang yang dulu membentuk saya, yang dalam tanda petik waktu itu saya agak takut, jadi saya melihat mereka dalam tanda kutip, ya, para formatornya seperti dalam tanda kutip orang-orang yang memang keras, ya, tegas, kadang sampai pada kita takut, ya. Tapi setelah jadi imam, orang-orangnya baik-baik saja, biasa-biasa saja. Bahkan kita happy, ngobrol, makan bersama, kita bercanda seperti biasa, seperti, ya, layaknya kita seperti saudara. Perbedaan umur dan lain sebagainya tidak menjadi sebuah halangan. Sukacita bisa bertumbuh kapan saja ketika kita bersama. 3 orang, 2 orang pun kita masih bisa tertawa bersama, tidak ada ketegangan sama.
ya boleh asik dan membahagiakan. Oke, baik. Tadi kita berbicara panjang lebar tentang proses diformasi, kemudian sampai habis jadi imam. Sekarang kita masuk yang lebih khusus. Ya, kira-kira pattern bagaimana memberitahukan, menjelaskan kepada penonton apa kongregasi yang khusus yang dipilih oleh Pater Risto. Oh, tentang Claretian. Memang saya sebelumnya jujur saya tidak kenal Claretian, tapi Tuhan, atau boleh katakan Tuhan takdir membawa saya untuk bertemu dengan sebuah kongregasi yang bagi saya sangat cocok dengan saya, kepribadian saya. Saya tidak tahu kalau saya masuk di kongregasi lainnya, tapi saya masuk di Claretian dan saya merasa Claretian adalah saya. Ya. Dan kalau tanya soal apa yang biasanya kan orang sering tanya, apa kekhasan Claretian? Apa yang membedakan Claretian dengan yang lain? Kalau saya bilang Claretian adalah seorang pewarta sabda, kongregasi lain juga adalah seorang pewarta sabda, berkarya untuk orang kecil, pendidikan lain sebagainya. Saya selalu bilang ini dalam nada guyon saya selalu bilang yang membedakan Claretian dengan yang lain adalah karena saya memilih Claretian. Itu yang membedakan Claretian dengan yang lain. Ya. Yang membedakan itu karena saya memilih Claretian dan saya mau menjadi seorang Claretian. Ya. Yang Claretian itu pendirinya adalah Santo Antonius Maria Claret. Dan bagi saya sangat kagum dengan beliau itu ya. Kalau membaca autobiografinya rasanya saya nggak cocok jadi seorang Claretian karena terlalu kudus orang itu. Jadi ya, saya kalau membaca autobiografi Pater Claret itu kayak merasa ini saya ini memaksakan diri untuk menjadi Claretian atau gimana ini? Karena hidupnya terlalu kudus ya. Sejak hidupnya itu masih di seminari, itu dia sudah biasa hidup dengan hal-hal yang membawa dia kepada hidup yang lebih kudus. Iya, benar-benar. Itu satu yang luar biasa dari Pater Claret ini. Oke, dalam pelayanan sebagai seorang misionaris Claretian di delegasi kita Timor Leste Indonesia, kira-kira bagaimana impian ya Pater Isto sebagai yang ditugaskan dalam komisi kepemudaannya untuk kaum muda, pelayanan pastoral kepada mereka, dan juga dalam bagaimana menarik minat dari kaum muda untuk menjadi imam atau dipanggil untuk menjadi biarawan-biarawati. Baik. Motivasi saya yang paling pokok ya, adalah mau melayani dengan lebih sungguh lagi ke depan. Tidak ada lagi motivasi yang lain setelah menjadi imam ini. Tidak ada lagi motivasi mau jadi ini, tidak ada lagi. Saya mau melayani. Menjadi imam untuk melayani itu sudah cukup. Itu sudah cukup bagi saya ya. Itu saja ya sebenarnya motivasi terdalam saya saat ini ya. Dan mungkin selama-lamanya itu sudah. Ya, yang lain-lain kalau dipercayakan ya artinya orang mempercayakan kita mengerjakan semampu kita ya. Saat ini saya dipercayakan di Prefek Kerasulan dan Kaum Muda. Ya, saya berusaha bekerja semampu saya. Saya tidak memaksakan apa yang tidak saya miliki ya. Sehingga saya selalu menyampaikan itu kepada tim saya. Ini kita harus kerja sama ya. Karena ketika saya menjadi prefeknya, bukan berarti saya tahu segala-galanya. Saya hanya mau mengkoordinir teman-teman yang punya ide bagus, mari jelaskan kepada kita sama-sama kita kerjakan gitu, ya. Itu yang berusaha saya kerjakan selama ini ya. Kita di bagian promosi panggilan, kita selalu kerjasama, bincang-bincang bersama ya, sebelum kita mengambil sebuah tindakan ya. Di kaum muda juga begitu ya, rancang-rancang kegiatan yang untuk ya memotivasi kaum muda untuk tetap aktif di gereja. Apalagi di tengah pandemi ini memang agak susah, jadi kita lebih banyak kegiatan-kegiatan online ya. Tapi ya bagi saya tidak apa-apa, yang penting mereka terlibat, mereka bisa share kegiatan mereka di media sosial, 10-20 orang mendengar, bagi saya oke. Ya, kita tidak perlu mimpikan sesuatu yang lebih besar, karena sesuatu yang lebih besar akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Oke, baik. Mengenai promosi panggilan kepada kaum muda gimana? Oke, saya kemarin kami sempat ada pertemuan nih, tapi dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang sangat menarik, yaitu tentang
pertama dari kita sendiri ya, para misionaris, para romo atau frater siapapun itu, terutama kita Claretian ya. Salah satu penekanan yang di dalam adalah hidup kita sendiri ya, harus dibuat semenarik mungkin ya, yang bisa menimbulkan rasa simpatik dari umat kita atau siapa saja. Hidup kita yang menarik bukan berarti kita bikin diri yang jadi artis, tidak ya. Kesederhanaan pun sesuatu yang menarik sebenarnya ya. Bertemu dengan orang, memberikan senyuman ya, itu kan hal-hal yang tidak perlu kita beli kan. Jadi kita bisa memberikan itu kepada siapapun, ramah terhadap orang ya, menunjukkan sikap murah hati Tuhan itu dalam diri kita, itu juga menjadi daya tarik ya, untuk orang lain bisa memeluk panggilan yang sama. Dan saya ingat betul di konstitusi kita nomor 58 itu juga mengajak kita untuk membagikan sukacita yang kita dapat dari pilihan hidup kita menjadi seorang biarawan ini kepada orang lain juga. Jadi konstitusi mengajarkan jangan biarkan sukacita yang kita miliki itu hanya untuk diri kita sendiri, kita perlu sebarkan. Di luar sana Tuhan sudah menanamkan benih-benih ke dalam diri orang lain. Jadi kita tinggal korek sedikit supaya orang tahu ini saya ada panggilan. Jadi untuk kaum muda, bagi saya jangan menutup diri ya, untuk kaum muda ya. Dengarkanlah suara hati, lihatlah situasi di sekitar kita, umat-umat kita, sesama kita yang banyak sekali sebenarnya membutuhkan pendampingan dari seorang imam ya. Lihatlah tetangga-tetangga kita saja lah, untuk kaum muda ya, bagaimana umat ya, tetangga kita membutuhkan seorang imam untuk mendoakan mereka, untuk menolong mereka. Dan kalau itu tidak ada teman-teman yang melihat itu, seharusnya saat itulah teman-teman menjawab ini. Saya salah satu yang akan menjawab ini ya. Jadi teman-teman jangan takut ya, panggilan ini menyenangkan. Mau hidup di luar pun selalu ada kesulitan. Jadi jangan berpikir hidup di luar lebih enak dan juga hidup di dalam tidak enak. Di dalamnya enak, masuk dulu, coba masuk di dalam. Kemarin ada satu romo di BSD, dia bilang begini, dia cerita di saya, dia bilang, Kristo, saya tuh heran ya, jadi imam hidup enak kayak gini kok banyak yang gak mau ya. Karena kami sepedaan, pergi kemana-mana, dia bilang, saya heran ya, hidup enak kayak gini kok banyak yang gak mau. Saya bilang ya gak tahu lah, mungkin ada saatnya lah. Mungkin saat ini di sekitar kita tidak ada yang terpanggil ya, tapi yang tidak kita jangkau saat itu sedang menjawab panggilan-panggilan Tuhan. Jadi mari kita menikmati panggilan kita sembari yaitu mengajak orang lain. Oke, baik, terima kasih banyak Pater Isto sudah membagikan kekayaan hidup rohani dalam menjalankan panggilan sejak awal sampai menjadi imam dan selama menjadi imam. Selamat menjalankan tugas imamat, semoga jaya selalu, bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai nafas terakhir di dunia ini. Amin. Selamat berjuang, selamat melayani, dan salam misionaris Claretian. Siap. Apa salam misionaris Claretian?